Bab 496 bunuh dia memang pantas mati. Namun, Valentino tidak bermaksud menjelaskan ucapannya itu kepada mereka. Dia pun langsung melangkahkan kakinya dan berjalan keluar dari rumah. Kak, kamu? Gel, apa maksudnya itu? Tanya Mary dengan mata terbelalak. Angel yang dari tadi termangu akhirnya tersadar. Tanpa bisa menyembunyikan rona merah di pipinya, dia menjawab dengan suara kecil. Mana aku tahu. Angel menggerutu di dalam hati, setengah jam tidak cukup, dasar pembual. Valentino meninggalkan rumah dan sedang berdiri di lantai paling bawah sambil menatap ke langit. Senyuman jahat sekaligus menawan terukir di sudut bibirnya. Malam ini, langit terlihat lebih gelap dari biasanya. Di atas langit yang tidak terdapat banyak bintang itu, bulan bersinar terang diiringi angin malam yang bertiup sepoi-sepoi. Valentino yang berdiri di luar merasakan angin sejuk yang menerpa wajahnya. Sudah waktunya, ujar Valentino pada dirinya sendiri dengan datar, lalu berjalan lurus ke depan. Lampu jalan yang redup menyinari figur Valentino sehingga membuat bayangannya terlihat sangat panjang. Valentino menapak jalan komplek tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di gerbang komplek, belasan Mercedes-Benz berwarna hitam terparkir dan menunggu kehadirannya dengan tenang. Di samping tiap mobil, setidaknya ada 2 orang pria kekar berbau lebar yang berdiri dengan tegap. Satpam di gerbang kompleks sangat ketakutan sampai hanya berani bersembunyi di balik pos satpam. Layar ponsel di tangannya menunjukkan nomor 112 yang siap diteleponnya kapan saja. Valentino berjalan melewatinya menuju deretan mobil hitam, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kasman melangkah maju dan melapor kepada Valentino dengan hormat. Tuan Muda Valentino, saya bersama 35 orang lain menunggu perintah Anda. Markel tidak mencegahmu keluar? Tanya Valentino dengan sedikit terkejut. Hendrik pernah mengatakan bahwa sebenarnya Markel yang menempatkan Kasman di perusahaan mereka. Dia juga senantiasa mengawasi gerak-gerik Kasman sepanjang hari. Direktur Hendrik sengaja mengajaknya berbincang untuk menghentikannya. Direktur Hendrik bilang bahwa kita sudah boleh mulai melawan Markel setahap demi setahap. Lapor Kasman lagi. Valentino mengangguk dan berkata, ayo jalan. Kasman buru-buru membukakan pintu, lalu menunggu Valentino masuk ke dalam mobil dan menutup pintunya. Wus! Para pengawal lain juga ikut masuk ke mobil mereka masing-masing. Lampu depan tiap mobil menyala dan belasan Mercedes-Benz hitam langsung melaju keluar komplek dengan rapi. Satpam yang mengintip dari pos jaganya pun membelalak sambil melihat pemandangan itu dengan tak percaya. Dia bergumam, Bu, bukankah itu menantu Bi Mary? Rombongan mobil pun perlahan bergerak menuju kediaman keluarga Willianto di Cotaneo. Valentino duduk di jok belakang Mercedes-Benz dengan mata terpejam, sementara Kasman mengemudi di depan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kegelapan perlahan menyelimuti Cotaneo dan menyebar tanpa henti. Langit malam semakin tebal dan angin juga semakin dingin. Bulan yang awalnya masih terlihat menjulang di atas langit kini mulai terselubung. Semari awan gelap di atas bergerak menutupi cahaya bulan. Seluruh Cotaneo di bawah juga diselimuti kegelapan. Bulan terlihat gelap dan angin bertiup kencang. Di kediaman keluarga Willianto di Cotaneo. Putra tunggal generasi ketiga keluarga Willianto yang dianggap sebagai anak kesayangan di keluarganya, Frederick Willianto, sedang duduk di sofa ruang tamu dengan ekspresi masam. Di seberangnya ada ayahnya, sedangkan di sebelah kirinya ada kakeknya. Para anggota keluarga duduk di sofa dan dikelilingi sekelompok pelayan. Namun, bahkan di depan kakeknya pun Frederick tidak menunjukkan rasa hormat sama sekali. Punggungnya bersandar di sofa dengan santai dan kedua kakinya diletakkan di atas meja. Sikapnya seakan seorang tetua di keluarga. Frederick, bukankah mereka hanya keluarga Kusuma? Untuk apa kita takut? Ujar ayahnya Frederick, Johnson Willianto, dengan jijik. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Bisa dibayangkan seperti apa sifat Johnson yang merupakan seorang ayah dari anak bajingan seperti Frederick. Benar. Meskipun keluarga Kusuma berada di jajaran 4 keluarga besar, tapi sejak ketua Kusuma pergi, tidak ada yang pantas menduduki posisi pemimpin. Kakeknya Frederick, Chandra Willianto, juga mengangguk perlahan dan berkata, Bu si anak tertua biasa-biasa saja dan tidak kompeten. David si anak kedua pengecut, sedangkan anak ketiga mereka lebih parah lagi. Dia cuma tahu bersenang-senang. Siasat si tua-tuan besar Kusuma keliru. Dia mau merekrut orang kompeten, tapi yang ditariknya malah sampah. Bodoh sekali.
Keluarga Kusuma yang sekarang bahkan bukan saingan keluarga Brianto sama sekali. Jangankan keluarga Willianto, keluarga kita saja bisa menghancurkan mereka dengan mudah. Ujar Chandra dengan sangat percaya diri. Aku akan membunuhnya. Aku pasti akan membunuhnya. Ucap Frederick dengan murka, telapak tangannya terkatup erat dan giginya menggertak hingga berderit. Sambil tersenyum menghina, Yonsen melambaikan tangannya dan menimpali. Benar yang kamu katakan. Matikan saja dia. Dia memang pantas mati. Aku masih tidak percaya keluarga laki benar-benar berani melawan keluarga kita dan keluarga Ika hanya demi si Valentino itu. Chandra ikut mencibir. Dasar bocah sembrono, baru saja mengecap garam dunia. Dia sudah berlagak mau mengajari keluarga kita bagaimana cara berperilaku. Siapa dia sampai berani berbicara seperti itu terhadap tetua keluarga Willianto yang jauh lebih tua darinya? Mendengar Chandra berkata demikian seolah menambah bahan bakar ke api kemurkaan Frederick. Dia tak sabar ingin melihat Valentino berlutut di depannya sekarang juga. Tuan muda, ini teh yang Anda minta. Seorang wanita parubaya yang mengenakan seragam pelayan melangkah maju sambil memegang secangkir teh panas, lalu mempersembahkannya ke hadapan Frederick. Pelayan ini tampak berusia 40-an, tangannya keriputan dan ekspresi wajahnya ketakutan. Dia jelas-jelas sangat takut pada Frederick. Pergi! Frederick tiba-tiba mengangkat tangannya dan menepis cangkir berisi teh panas itu. Air panas yang mendidih langsung tersiram ke tangan wanita itu. Pelayan wanita itu berseru kesakitan, tangannya melepuh sampai lukanya bisa terlihat dengan mata telanjang. Namun, Frederick tidak peduli sama sekali. Frederick menatap wanita parubaya itu dan berseru dengan marah. Ku bilang, pergi! Kamu tidak dengar? Para pelayan yang berdiri di sekitar pun sudah terbiasa melihat pemandangan seperti ini. Bahkan ayah dan kakeknya Frederick serta para anggota keluarga lain menganggap itu hal yang normal. Yonsen meraung dengan marah. Apa-apaan kamu? Kenapa masih di sini? Pergi saja kalau tidak bisa bekerja dengan benar. Wanita itu buru-buru menoleh ke Yonsen dan memohon. Tuan Yonsen, Anda tidak boleh begini. Anak saya masih harus berkuliah. Kalau saya tidak punya pekerjaan, dia tidak akan bisa kuliah. Frederick yang berhasil menemukan tempat pelampiasan baru pun langsung berseru. Apa hubungannya kuliah anakmu dengan keluargaku? Kalau mau kerja, kerjakan yang beres. Kalau tidak bisa, pergi dari sini. Kamu dan Valentino sama saja, sama-sama sampah. Sampah pemboros yang mesti bergantung pada orang lain cuma buat bertahan hidup. Kamu bahkan tidak mampu membiayai kuliah anakmu. Buat apa kamu hidup? Mending mati saja sana. Frederick menggila. Dia meneriaki seorang wanita seusia ibunya sendiri dan mengungkapkan sifat aslinya yang paling busuk. Mata wanita itu merah karena kesal, tetapi dia tetap menundukkan kepalanya dan buru-buru meminta maaf. Kehidupan ini adalah kehidupan pertama bagi semua orang sebagai manusia. Kalau bukan karena tidak punya pilihan, siapa yang sudi dimarahi anak muda yang sebaya dengan anaknya sendiri? Melihat sikap rendah hati wanita itu, Frederick tidak berhenti dan malah memarahinya dengan lebih garang lagi. Frederick benar-benar sudah menggila. Dia bahkan memperlakukan orang di depannya seolah-olah orang itu adalah Valentino. Semua keluh kesahnya pun dilampiaskan pada pelayan itu. Brengsek! Kamu itu sampah persis seperti Valentino. Jijik rasanya melihat sampah sepertimu. Keluar sekarang juga! Frederick tiba-tiba melangkah maju dan menampar wanita parubaya itu dengan keras. Telak! Tamparan tersebut sangat nyaring dan membuat pelayan itu sampai mundur beberapa langkah ke belakang. Namun, para anggota keluarga Willianto hanya menyaksikan dari samping dan tidak berniat menghentikan Frederick sama sekali. Bab 497 hidup pun kamu tidak layak. Karakter Frederick yang selalu seperti bajingan itu dikarenakan mereka tidak pernah mengekangnya maupun menasihatinya. Frederick mengulurkan tangannya untuk mengeluarkan segepok uang. Pelak! Frederick melemparkan uang itu ke wajah si pelayan wanita. Sambil tersenyum ceria dan berkata, bukannya kamu butuh uang? Nah, ini aku kasih. Pergi sana. Sampah. Tuan muda, saya. Ujar wanita itu dengan mata berlinang air mata. Frederick mengangkat telapak tangannya dan mengancam. Kalau ada satu lagi kata yang keluar dari mulutmu, akan kutampar kamu. Coba saja kamu tampar, nanti jarimu bakal kupotong. Tiba-tiba terdengar suara seseorang yang sedingin es dari luar pintu. Mendengar suara ini, tangan Frederick sontak terhenti di udara. Sebelum orang-orang di ruang tamu sempat bereaksi,
seorang pria muda dengan ekspresi dingin sudah berjalan masuk ke dalam ruangan. Dengan kedua tangan di balik punggung, pemuda itu melangkah masuk dengan mantap. Matanya yang dingin tertuju Frederick seolah-olah dia ingin menelannya hidup-hidup. Kamu? Kekek! Itu si Valentino, bunuh dia! Cepat bunuh dia! Teriak Frederick dengan keras dengan mata membelalak. Ia tidak lagi memedulikan pelayan yang terduduk di lantai itu. Johnson langsung bereaksi dan bangkit sambil berteriak. Kenny, panggil seseorang untuk mengikat Valentino. Drap, 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 drap. Lebih dari 20 orang pengawal keluarga Willianto yang berdiri di ruang tamu langsung berlari ke depan dan mengepung Valentino. Frederick yang terlihat sangat bahagia pun tertawa terbahak-bahak sambil berkata, Valentino, Valentino, pintu surga sudah terbuka untukmu. Kamu malah tidak masuk, malah mati-matian datang kemari untuk masuk ke pintu neraka. Hari ini, kamu bakal binasa di tanganku. Ikat dia! Para pengawal keluarga Willianto pun satu persatu bergegas mengelilingi Valentino. Drap, 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 drap. Namun, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang lebih keras lagi dari luar pintu sebelum mereka sempat menyentuh ujung rambut Valentino. Brengsek! Aku akan menyapu bersih siapapun yang berani menyentuh tuan muda Valentino. Kasman yang bagaikan harimau ganas melangkah masuk. Tangannya memegang pipa baja yang permukaannya berbinar terpantul cahaya. Siapapun yang berani menyentuh tuan muda Valentino akan mati di tempat. Di belakangnya, lusinan pria kekar dan berbaju serba hitam, masing-masing ikut memasuki ruangan sambil memegang pipa baja dengan ekspresi marah. Semua orang di kediaman keluarga Willianto, termasuk para pelayan dan pengawal, melihat pemandangan yang ngeri ini dengan mata terbelalak. Sialan! Mata Kasman membelalak dengan marah. Dia bergegas masuk secepat kilat sambil mengangkat pipa besi yang dipegangnya dan menghantamkannya ke seorang pengawal keluarga Willianto yang berdiri paling dekat dari Valentino. Biog! Pukulan itu sangat kejam dan tanpa ampun. Pipa baja menghantam bagian atas kepalanya dengan kuat, hingga bola mata si pengawal itu pun berputar ke belakang dan badannya jatuh ke lantai dalam sekejap. Serang! Serang mereka! Siapa yang berani menyakiti tuan muda Valentino? Sini kalian semua, biar aku beri kalian pelajaran. Teriak Kasman sambil bergegas ke 20 orang pengawal keluarga Willianto itu dengan marah. Walaupun sama-sama pengawal profesional, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlihat dengan sangat jelas. Kasman yang seperti harimau liar dari hutan itu tidak akan kalah meski sendirian melawan 10 orang. Apalagi jumlah anggota yang dibawa Valentino lebih banyak daripada pengawal keluarga Willianto. Lebih dari 30 orang pengawalnya beraksi tanpa mengatakan sepatah kata pun. Pipa baja di tangan mereka berulang kali diangkat, dihempaskan dan dibanting dengan keras. Sisi ruang tamu pun kacau balau dan porak-poranda karena pertarungan kedua belah pihak. Saya tidak memukulnya, saya tidak menyentuh tuan muda kalian. Saya juga tidak memukulnya. Tolong lepaskan saya. Pengawal keluarga Willianto langsung ketakutan saat menghadapi aura Kasman dan para bawahannya yang berapi-api. Tak usah banyak bacot denganku, teriak Kasman dengan keras. Tubuh tuan muda Valentino lebih berharga dari kita semua. Jarak 1 lengan dari tubuh tuan muda adalah area terlarang. Kalau sampai ada yang memasuki area terlarang itu, bunuh saja langsung. Begitu selesai bicara, Kasman langsung mengayunkan pipa baja yang dipegangnya. Dengan otot lengan yang menonjol, satu pukulan darinya langsung menjatuhkan seorang pengawal keluarga Willianto di tempat. Melihat semua ini terjadi di depan mata mereka, Frederick, Johnson, Chandra dan anggota-anggota keluarga lainnya menegang karena ketakutan. Biog, biog, biog. Suara bawahan mereka dipukul dan seruan kesakitan terus berdering di telinga mereka. Para pengawal mereka sama sekali bukan lawan orang-orang bawaan Valentino. Para pengawal itu bahkan tidak berani melawan dan hanya terus dipukul. Para pengawal keluarga Willianto terus-menerus dihempaskan ke lantai dan tidak bisa berdiri sama sekali. Walau bisa berdiri sekalipun mereka tetap tidak berani berdiri. Karena kalau berani melawan atau berdiri lagi, mereka akan dihantam dengan pipa baja lagi. Selama semua ini terjadi, langkah kaki Valentino terus-menerus berjalan menuju Frederick yang sedang linglung dan terbengung. Saat Valentino sampai di hadapan Frederick, 20-an orang pengawal yang diperintahkannya semuanya sudah terbaring di lantai karena dipukul habis-habisan. Kasman dan yang lainnya tidak mengatakan sepatah kata pun.
Mereka langsung berdiri sambil berjaga di sisi pintu dan jendela sambil memandang satu persatu anggota keluarga Willianto. Seluruh rumah menjadi sunyi, bahkan para pengawal yang tergeletak di lantai sampai menggigit lidah mereka untuk menahan rasa sakit karena tidak berani berteriak. Para anggota keluarga Willianto, termasuk Yonsen dan Chandra, semuanya terkejut dan bahkan sedikit terpana untuk sesaat. Awalnya aku kira kamu cuma sampah. Tapi sepertinya aku telah salah. Jangankan jadi sampah, hidup pun kamu tidak layak. Ucap Valentino dengan mata yang terlihat tenang, tapi tersembunyi amarah yang telah membara dahsyat. Frederick akhirnya terbangun dari bengongnya dan memaki dengan marah. Valentino Wijaya, berani sekali kamu. Apa kamu tidak punya orang tua? Di usianya itu dia bisa menjadi ibumu. Tapi kamu malah memukulnya. Ujar Valentino sambil melirik wanita parubaya itu. Hatinya terasa pilu dan sambil berusaha menekan amarahnya dalam-dalam. Memangnya kenapa kalau aku pukul? Aku pun telah memberinya uang. Frederick masih saja arogan. Dia cukup kaget melihat Valentino yang berani datang ke villa keluarganya. Tetapi 30-an orang yang dibawa Valentino tidak cukup untuk membuatnya takut. Tuan muda, saya tidak butuh uang ini. Saya hanya ingin untuk terus bekerja di sini. Saya masih harus membayar uang sekolah anak saya. Wanita parubaya itu melangkah maju dengan ketakutan sambil memegang uang yang dilemparkan Frederick dengan telapak tangannya yang sudah melepuh. Pergi, dasar sialan! Brengsek! Frederick merobek amplop yang dipegangnya, belasan lembar uang berwarna merah pun berhamburan di udara. Pelayan wanita itu hanya bergetar ketakutan dan tidak berani berbicara lagi. Valentino menonton dengan tenang, tapi seperti ada kobaran api di kedua matanya yang seketika menyala. Sudah lihat, aku punya uang, makanya aku boleh berbuat begini. Bahkan setelah aku pukul, dia harus minta maaf padaku. Frederick lanjut mencibir seperti orang gila. Berani-beraninya ikut campur urusan keluarga Willianto. Memangnya kamu pikir kamu itu siapa, Valentino? Valentino menatap Frederick selama beberapa saat, lalu berkata dengan nada suara yang dalam tanpa menoleh. Oke. Kamu sendiri yang bilang, ya, bawa uangnya. Seorang pria kekar yang berdiri di dekat pintu segera bergegas menghampiri mereka sambil membawa sebuah koper persegi berwarna perak putih. Ceklek. Kunci koper dibuka dan menampilkan isi koper yang dipenuhi lembaran-lembaran merah. Semuanya terkejut. Total uang di dalam koper itu pasti tidak kurang dari 1 miliar. Frederick memandang Valentino dengan heran, tidak mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Valentino. Begitu Valentino mengulurkan telapak tangannya, pengawal di sampingnya itu langsung mengeluarkan segepok uang dari dalam koper dan meletakkannya di tangan Valentino. Satu gepok ini bernilai 20 juta. Brengsek, kamu mau apa, Valentino? Tanya Frederick dengan mata membelalak. Sorot mata Valentino tetap terlihat tenang. Tetapi detik berikutnya, telapak tangannya langsung terangkat. Tangannya yang menggenggam uang mendarat di wajah Frederick secepat kilatan petir. Pukulan itu sangat kejam dan tanpa ampun. Plak! Seperti anak panah yang melesat melewati angin kencang, telapak tangan Valentino menampar wajah Frederick dengan kencang dan menghasilkan suara yang nyaring. Begitu tertampar, Frederick mundur 3 langkah dengan terhuyung. Darah pun seketika mengalir dari lubang hidungnya. Siapapun bisa melihat betapa kuatnya kekuatan pergelangan Valentino. Bab 498 Aku berkuasa di atas segalanya. Frederick! Tuan Besar Chandra Willianto, Yonsen Willianto dan ibunya Frederick berseru bersamaan. Sejak kecil hingga dewasa, semua anggota keluarga Willianto tidak pernah memukul Frederick. Mereka semua menyayangi Frederick seperti nyawa mereka sendiri, tetapi sekarang dia malah dipukul oleh Valentino sampai mimisan. Kejadian ini membuat anggota keluarga Willianto marah besar. Tuan Besar Chandra menatap Valentino dengan ekspresi marah sambil membentak. Nak, kamu masuk ke rumahku, memukul satpamku dan menghina cucuku. Peraturan seperti apa ini? Valentino mencampakkan segepok uang 20 juta ke wajah Frederick, lalu berkata sembari tertawa sinis. Hehe, seperti yang dia katakan, aku memukulnya, tapi aku memberinya uang. Bukankah dia yang mengajariku peraturan ini? Selesai berbicara, Valentino menjatuhkan tamparannya lagi. Setelah melihat Valentino mengulurkan tangannya, satpam yang berdiri di samping koper langsung meletakkan setumpuk uang di tangan Valentino. Kemudian Valentino mencampakkan uang tersebut ke arah Frederick lagi. Kali ini Frederick benar-benar naik pitam. Valentino, dasar sialan. Plak!
Tak menunggunya selesai membentak, sebuah tamparan jatuh ke wajahnya lagi. Wajah Frederick langsung membengkak dan bekas telapak tangan di wajahnya terlihat sangat jelas. Pluk! Segepok uang dicampakkan lagi ke wajah Frederick dan bertebaran di mana-mana. Aku memukulnya, tapi aku memberinya uang, ujar Valentino dengan nada tenang dan tatapan teledor. Dia pun maju dan menampar lagi. Sekali menampar akan diberikan 20 juta. Sekarang Valentino sedang menghukum Frederick dengan menggunakan 10 kali lipat cara seperti yang dilakukan Frederick terhadap wanita tersebut. Membalas kejahatan dengan ratusan kali lipat. Orang keluarga Wilianto tampak sangat marah, tetapi Kasman dan yang lainnya ketakutan. Mereka tidak berani bertindak gegabah. Saat ini, 20 satpam keluarga Wilianto berbaring di lantai, siapa lagi yang bisa membantu mereka? Semua orang hanya bisa dengan tenang melihat Valentino menampar Frederick. Setiap kali menampar, Valentino akan mencampakkan segepok uang. Sekali menampar, akan dicampakkan uang 20 juta. Valentino menampar sebanyak belasan kali, uang sudah berserakan di seluruh ruang tamu. Pada saat ini, lantai telah dipenuhi oleh uang, seolah-olah ditutupi oleh sebuah karpet merah. Seluruh lantai penuh dengan uang, tetapi tidak ada yang berani memungutnya. Awalnya Frederick masih ingin melawan, tetapi tamparan sekuat besi itu membuatnya pusing. Masih tidak telungkup, sepertinya tamparanku terlalu ringan. Valentino mengernyit, dia mengangkat tangannya dan menampar lagi. Tap, tap, tap. Frederick ditampar hingga mundur beberapa langkah, lalu memegang sofa di samping. Namun, saat ini Frederick akhirnya mengerti, dia langsung berbaring di lantai tanpa berbasa-basi dan sama sekali tidak berani mengangkat kepalanya. Dia tidak ingin ditampar lagi. Setiap tamparan Valentino membuat kepalanya pusing. Di dalam koper itu ada uang 1 miliar. Kalau Valentino menampar sampai semua uang itu habis, Frederick pasti akan mati dipukul di tempat. Jadi, untuk sementara Frederick tidak berani berulah. Valentino akhirnya menarik kembali tangannya, lalu berkata sambil menggosok pergelangan tangannya. Bisa-bisanya kamu membuat pergelangan tanganku sakit. Kulit wajahmu benar-benar tidak biasa. Frederick telungkup di lantai sembari menggertakkan giginya, tetapi dia tidak berani menyambung pembicaraan Valentino. Ibunya Frederick segera berlari mendekat, dia memelototi Valentino dengan tatapan marah, kemudian memapah Frederick untuk berdiri. Valentino membalikkan badannya dengan cuek, dia mengambil sisa uang 600 juta di dalam koper, kemudian berjalan ke samping wanita parubaya itu. Aku minta maaf padamu mewakili keluarga Wilianto. Uang ini adalah ganti rugi dari keluarga Wilianto untukmu. Periksakan dulu tanganmu di rumah sakit. Sisa uangnya sudah cukup untuk membayar uang sekolah putramu, ujar Valentino dengan nada datar. Ah! Wanita parubaya itu tercengang, kemudian dia berkata sembari mengayunkan tangannya. Tidak perlu, tidak perlu. Ambillah. Valentino menyodorkan koper ke tangan wanita tersebut, lalu membalikkan badannya dan berkata, di sini ada keluarga Wilianto. Mulai sekarang kamu tidak bisa bekerja di sini lagi. Wanita parubaya sontak tercengang dan berdiri kaku di tempat. Pergilah. Valentino melambaikan tangannya tanpa menoleh. 2 pengawal berbaju hitam segera mendekat, lalu mengawal wanita parubaya meninggalkan ruangan. Frederick tidak melakukan kesalahan, jadi uang itu tidak termasuk ganti rugi dari keluarga Wilianto, ujar Yonsen dengan marah. Sampai sekarang, dia sudah tidak merasa bahwa Frederick melakukan kesalahan, jadi dia tidak ingin membayar ganti rugi sedikit pun. Aset keluarga Wilianto akan segera diambil alih olehku. Beberapa ratus juta ini sama sekali bukan apa-apa. Valentino melangkah perlahan. Setelah memberi pelajaran kepada anak muda, sekarang saatnya memberi pelajaran kepada orang tua. Kasman mengangkat kursi dan meletakkannya di belakang Valentino. Nak, kamu masuk ke rumahku tanpa izin, memukul satpamku dan menghina keluarga Wilianto. Kamu pikir kamu bisa berkuasa di atas segalanya di kota Neo? Ujar Chandra sembari menatap Valentino dengan tatapan dingin. Berkuasa di atas segalanya? Setelah mendengarnya, Valentino berhenti melangkah. Dia merenung sejenak, kemudian duduk perlahan. Segera setelah itu, dia pun berkata dengan tegas kepada Chandra. Aku memang bisa berkuasa di atas segalanya di kota Neo. Begitu mendengarnya, Chandra membelalakan matanya dan Yonsen juga tercengang. Seluruh ruang tamu menjadi hening. Siapa yang berani berbicara seperti ini di kota Neo?
Meskipun Tuan Muda Chris dari grup Nagasan berbicara seperti ini, dia juga harus melihat kondisi, karena kota Neo bukan hanya merupakan kawasan bisnis. Namun, Valentino malah begitu arogan. Sementara itu, Valentino sama sekali tidak merasa dirinya arogan. Dia duduk dengan tenang di kursi dan Kasman berdiri tegak di belakangnya. Sungguh naif. Kamu berkuasa di atas segalanya. Kamu pikir kamu bisa menakuti keluarga Willianto dan membuat kami tunduk padamu hanya dengan mengandalkan 30N orang? Kamu jangan bermimpi. Yonsen tertawa dingin, kemudian mengeluarkan ponsel. Kamu jangan pergi kalau memang hebat dan jangan menyuruh orang untuk menghentikanku menelpon. Yonsen melihat Kasman dan orang di sampingnya tampak siap menyerang, jadi dia pun memberikan peringatan terlebih dahulu. Valentino mengangguk sambil berkata, sebelum urusannya selesai, aku tidak akan pergi. Baik. Yonsen menjawab dengan kesal, dia pun ingin menelpon untuk mencari bala bantuan. Namun, baru saja menemukan nomor dan belum sempat menelpon, ponselnya berdering duluan. Yonsen ingin langsung menutup telepon, tetapi dia melihat bahwa orang yang menelpon adalah salah satu pemimpin perusahaan keluarga Willianto. Menelpon pada saat ini, pasti ada urusan mendesak. Yonsen mengernyit, lalu menjawab telepon. Pak Yonsen, terjadi masalah besar, barusan semua bisnis kita mendapat serangan secara bersamaan. Kantor pusat diserang oleh peretas, anak perusahaan juga mengalami pukulan besar. Toko fisik juga disuruh untuk tutup dan melakukan perbaikan. Perusahaan kita akan berakhir. Yonsen baru saja meletakkan ponsel di dekat telinganya, tetapi suara panik pemimpin tersebut langsung terdengar dengan jelas. Apa? Teriak Yonsen dengan mata terbuka lebar. Tidak mungkin. Selama ini perusahaan kita sangat stabil, belakangan ini juga tidak ada tindakan besar. Yonsen tampak sangat panik.